Udah siap? Nata kameranya 3 menit, ceramahnya semenit. Iya. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah mushola al-hidayah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Ini kesempatan kedua saya mengisi kultum sholat taraweh di hari ke malam yang ke-21. Jadi nanti malam sudah mulai itikaf mengejar Lailatul Qadar. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Ada yang kenal? Abdullah bin Mas'ud. Beliau itu pengembala kambing dan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mempelajari ilmu Al-Quran kecuali mengenal Abdullah bin Mas'ud. Sama halnya ketika kita belajar hadis, tidak ada satu orang pun di dunia ini kecuali dia mengenal Abu Hurairah. Jadi di dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda bahwa ketika roh ditiupkan ke dalam perut ibu ketika janin berusia 4 bulan, itu ditetapkan 4 hal. Allah menetapkan 4 hal dan dicatat oleh malaikat. Apa yang pertama? Ada yang tahu? Terkait tentang rezekinya. Yang kedua tentang amalnya. Yang ketiga tentang ajalnya. Yang keempat tentang akhirnya, mau surga atau neraka. Semua sudah ditetapkan. Rezeki kita sudah ditetapkan, amal kita sudah ditetapkan, ajal kita sudah ditetapkan, dan kita masuk surga neraka pun sudah ditetapkan. Bahkan di riwayat lain disebutkan bahwa itu semua sudah dicatat 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia. Jadi kalau manusia itu pertama kali ada itu 20.000 tahun yang lalu, berarti sudah dicatat 70.000 tahun yang lalu. Nah, di sini jamaah sekalian, kita tahu bahwa rezeki sudah ditetapkan, amal sudah ditetapkan. Namun ternyata kita memiliki standar ganda terhadap sikap kita menghadapi dua ketetapan tersebut. Sebagai contoh, saya ceritakan begini. Ketika kita tahu bahwa ketika kita akan, misalkan kemarin ya, akan nyalon legislatif misalkan, ketika kita sudah tahu kita bakal jadi anggota legislatif, kira-kira kita berjuang maksimal atau males-malesan? Kira-kira gimana? Udah tahu nih, saya mah pokoknya udah tahu besok pasti jadi anggota DPR dah. Kira-kira semangat berjuang kampanye atau cuman tidur di rumah aja lah, orang nyapa, mana gitu. Yang penting kan pasti jadi gitu. Kira-kira semangat atau males? Males-malesan ya. Itu ketika sudah tahu ketetapannya. Namun ternyata Allah biarpun sudah menetapkan, tapi tidak diberikan bocoran. Tujuannya supaya apa? Supaya manusia tetap berikhtiar, bertawakal gitu. Nah, ketika urusan rezeki, rumus sukses dunia untuk menggapai rezeki apa? Menurut pandangan manusia, satu, supaya sukses. Masa nggak ada yang tahu sih? Sukses itu harus kerja keras, betul? Kerja lebih lama, berangkat pagi, pulang malam mungkin dengan lembur, ya kan? Terus kemudian menghabiskan waktu lebih banyak, menuntut ilmu, bertanya ke sana kemari, kemudian mungkin bisa jadi lobby sana sini. Gimana caranya supaya bisa jadi karyawan tetap nih? Sekarang kan karyawan kontrak, gimana caranya bisa tetap? Tapi kalau tahu bakal dijadikan karyawan tetap, saya kira nggak bakal melakukan itu. Tapi beda cerita ketika kita berurusan dengan amal. Amal sudah ditetapkan, tapi banyak dari kita enggan menuntut ilmu, enggan bekerja keras untuk meraih amal, enggan bertanya ke sana kemari bagaimana sih beramal supaya amal kita itu diterima, bagaimana sih beramal supaya amal itu sesuai dengan kaidah yang dituntunkan oleh Rasulullah, ittiba kepada Rasulullah. Jadi standar ganda ini banyak terjadi di mana-mana. Mestinya
ketika kita dalam urusan dunia itu semangat bekerja keras, kemudian mau menuntut ilmu, kemudian meluangkan banyak waktu, mestinya kaidah yang sama juga dilaksanakan ketika kita meraih amal. Terkadang kita mendengar semacam slogan dari warga bahwa dunia akhirat itu harus seimbang, dunia akhirat itu harus seimbang. Sering nggak dengar kalimat begitu? Dunia akhirat harus seimbang itu kayak gimana sih Pak sebenarnya Pak? Kadang-kadang seimbang itu ya menurut parameter masing-masing. Bahkan menurut saya itu kalau kita seimbang dari sisi waktu saja, mestinya nih ya, kalau kita kerja sehari 8 jam, UMR itu 8 jam ya Pak Pur ya. Kalau gaji UMR itu sehari 8 jam kerja ya, selama berapa hari? 5 hari atau 6 hari? 5 hari kali 8 jam. Katakanlah 1 hari 8 jam. Berarti kalau kita ngejar dunia 8 jam, mestinya kalau kita idealnya berarti kita mengejar akhirat juga 8 jam. Jadi kalau ditargetkan one day one juice, kurang Pak. One day 5 juice itu baru mantap. Setelah sholat subuh 1 jam ngaji, setelah sholat duhur 1 jam ngaji, sholat asar 1 jam ngaji, maghrib 1 jam ngaji, bisa juga 1 jam ngaji. Itu pun masih baru 5 jam. 3 jamnya lagi ngapain? Ayo, nuntut ilmu, baca kitab-kitabnya orang-orang soleh, imam yang jadi rujukan gitu. Itu kalau kita berbicara idealnya adalah dunia akhirat seimbang. Ini adalah banyak terjadi bahwa standar ganda ini terjadi tidak hanya pada kalangan orang-orang awam, bahkan orang-orang yang mungkin sudah kelihatan taat beribadah, sudah ngaji sekalipun masih belum bisa seimbang. Karena dalilnya adalah kejar akhiratmu, jangan lupakan duniamu. Tapi ternyata urusan akhiratnya justru lebih sedikit ketimbang urusan dunia. Nah, akhirat itu Pak harus dicari juga. Amal juga harus dicari. Sama halnya ketika kita mencari rezeki. Gak bisa kalau kemudian dikatakan bahwa kalau memang tadi orang kaya mau pasti jadi orang kaya, nggak usah kemana-mana jadi orang kaya. Ada nggak yang berpikiran begitu? Akhirnya apa? Panjang angan-angan, ngelamun kerjanya, ntar juga kaya. Kalau tetapin kaya mah pasti kaya, nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain. Kan begitu. Mesti begitu. Ketika mencari akhirat juga begitu. Kalau memang dasarnya udah dapat hidayah, kayak pasti dapat hidayah, gak usah nyari hidayah. Diam di rumah juga ntar kalau Allah beri juga diberi hidayah. Nggak bisa begitu. Iya, rezeki itu harus dicari, amal juga harus dicari. Kalaulah kita kemudian berpandangan seperti itu Umar bin Khattab juga dikasih kok, padahal dia maksiat terus, sebelumnya kan kafir sebelumnya itu. Tapi Umar itu ketika dia masih kafir, akhlaknya akhlak Islam. Kalau kita pengen diberi hidayah, tentu sebelum kita mendapatkan itu akhlak kita sudah akhlak yang baik. Kita sudah berbaik dengan tetangga, kita sudah jujur, melayani tamu dengan baik, dengan gotong royong. Pokoknya semua akhlak Islam sudah ada di dia, kecuali satu, dia belum syahadat. Atau mungkin dia sudah syahadat, akhlaknya baik, belum sholat jamaah, belum sholat 5 waktu. Itu bisa diberi hidayah, kemungkinan begitu. Tapi kalau dia tukang mabuk, tukang judi, perampok, maling, terus pulang malam tidur, pagi-pagi dapat hidayah, kayaknya saya belum nemu itu. Malam apa misalkan kalah judi misalkan, aduh habis saya duit saya ini 10 juta buat main judi, pagi-pagi bangun sadar, astagfirullahaladzim, sholat subuh berjamaah, kayaknya saya belum nemu yang kayak begitu. Kalau ada datangin saya, nanti kita makan bareng ya Pak Widada ya. Kalau ada kita ajak makan bareng tuh. Jadi rezeki harus dicari, amal juga harus dicari. Kemudian ketika kita mau mengejar amal, mengejar dunia, mengejar rezeki, juga ada skillnya. Contoh misalkan kita ada program namanya America Got Talent, terus Indonesia Got Talent. Pernah dengar nggak? Itu semua orang berbondong-bondong Pak menunjukkan skillnya masing-masing. Ada yang skillnya senam, sulap, nyanyi, nari, dan segala macam. Semua menunjukkan skillnya. Tujuan untuk apa? Agar dia bisa memenangkan perlombaan, dia bisa menjadi artis, dan kemungkinan bisa merubah hidupnya dia. Tapi kaidah ini tidak digunakan ketika kita beramal. Ketika beramal kita nggak punya skill. Bahkan ketika surga ada 8 pintu, ada 8 pintu surga, yang mana masing-masing itu ada skillnya juga. Itu juga kita tidak menerapkan itu. Jadi kalau kita lihat ada 8 pintu surga itu, pertama pintu apa? Ada yang tahu 8 pintu surga?
8 pintu surga loh ya, bukan tingkatan surga. 8 pintu surga Firdaus segala macam ada. 8 pintu surga itu pertama karena surga namanya Ar-Royan. Nah, betul, Masya Allah. Ar-Royan, orang bisa masuk surga karena puasa. Kita harus punya skill itu kalau pengen masuk surga karena puasa. Puasanya puasa apa? Puasa Ramadan, puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa Yaumul Bid, puasa apa lagi? Muharram, puasa Rajab. Ya banyak sekali jenis puasa. Dan Bapak Ibu semua jangan berpuasa sebelum tahu bagaimana caranya puasa dan seperti apa tata cara puasa menurut Rasulullah. Nanti kita bisa meraih surga dengan jalan itu. Itu salah satu skill kita. Kalau kita pengen masuk surga dari segi surga Ar-Royan. Lalu kemudian ada surga dari sisi sedekah. Surga untuk orang yang suka sedekah. Surga ini diberikan kepada orang-orang yang rajin berinfak, rajin sedekah. Itu juga harus tahu ilmunya. Kemudian juga surga untuk orang berjihad. Kalau sekarang sepertinya jihad yang perang angkat senjata kayaknya di sini belum lah ya. Jihadnya melawan hawa nafsu aja lah. Yang penting kita bisa mengendalikan nafsu itu juga udah jihad. Karena jihad terbesar menurut Islam itulah jihad melawan hawa nafsu. Kemudian sholat. Ada pintu juga untuk sholat. Jadi kita jangan sholat sebelum kita tahu tata cara sholat. Menghadap kiblat misalkan. Yang penting kan sholat. Ngadapnya nggak ke kiblat. Atau mungkin yang penting sholat duhur 3 rakaat. Tidak. Jadi kita harus tahu bagaimana caranya sholat, baru kita melakukan sholat. Atau mungkin sholat sambil dibimbing gitu. Jadi jangan sembarangan, kita harus itiba terhadap Rasulullah bagaimana tata cara sholat. Kemudian ada juga surga untuk surga Aiman, orang-orang yang tanpa dihisab. Ini kayaknya para sahabat dan para nabi nih yang tanpa hisab, jadi langsung masuk surga. Kalau istilah kitanya itu fast track ya, pakai fast track, jalur khusus, pakai orang dalam ini kayaknya, dekingan pusat kayaknya. Kayaknya begitu kayaknya. Kemudian surga untuk orang-orang yang suka berzikir. Sama, skill zikir ini juga harus tahu bagaimana tata cara berzikir. Zikir itu dengan merendahkan hati dan tidak mengeraskan suara. Di dalam surat Al-A'raf atau Al-A'raf 204 kalau nggak salah. Di situ Allah menjelaskan bahwa mengingat Allah dengan merendahkan hati dan tidak mengeraskan suara. Zikir itu begitu. Kemudian bagaimana tata cara zikir? Jangan sampai zikir tapi malah kesurupan. Itu zikir apa? Ada kan yang kayak begitu, zikir tapi kesurupan, luar biasa. Saya malah baru nemu tuh model begitu. Kemudian juga ada juga surga untuk orang yang suka menahan amarah, orang yang sabar. Ternyata memang ketika kita mendapat masalah lebih baik sabar, jangan marah. Marah justru malah menimbulkan masalah baru. Bahkan ketika kita marah kepada seseorang karena orang tersebut menyakiti kita, justru akan menimbulkan dendam, malah tidak selesai. Nah, dengan pintu surga sabar inilah kita harus menahan amarah supaya kita bisa masuk surga, pintu surga itu. Kemudian pintu surga birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Itu 8 pintu surga yang bisa kita masuki apabila kita mempunyai skill dari salah satu dari 8 itu. Pertanyaannya, yang manakah kita ingin masuk? Dari sisi puasa kah? Ustadz, saya mau puasa aja Ustadz. Gimana? Lah saya nganggur, nggak punya duit boleh makan, mendingan puasa, gitu. Atau mungkin Ustadz saya mau sholat aja, atau mungkin saya sedekah aja. Itu silakan. Pilih mana pintu surga yang kira-kira paling ringan, paling gampang yang bakal saudara masuki dan paling gampang untuk dilaksanakan. Jangan yang berat-berat. Coba saya pengen pintu jihad mana? Ke Palestina misalkan. Itu nanti urusan pemerintah. Kita jihadnya di sini saja. Tapi kalau mau berangkat silakan, tidak ada yang melarang. Ya. Begitu juga para sahabat. Para sahabat juga punya skill. Dia pengen masuk surga juga punya skill. Pertama, kita lihat Abdullah bin Mas'ud tadi, skillnya ahli Al-Quran. Abu Hurairah, kemudian hadis, Mu'adz bin Jabal, ahli halal dan haram. Kemudian Khalid bin Walid. Apa Khalid bin Walid? Ahli apa? Ahli perang. Ahli bin Walid itu ahli perang. Kemudian ada Abu Bakar, pengasih dan penyayang. Umar, ketegasannya. Ali, kecerdasannya. Utsman, kedermawanannya. Abdurrahman bin Auf juga begitu. Jadi ini adalah salah satu skill-skill yang harus Bapak miliki supaya bisa masuk surga dengan skill yang dimaksud. Ketika dunia membutuhkan skill untuk meraih rezeki, meraih kesuksesan, akhirat juga begitu. Jadi jangan dunia memperbanyak skill, akhirat masa bodoh. Itu keliru, terbalik. Harusnya kita memperbanyak skill di akhirat, yang surga, yang dunia biasa aja. Kenapa? Karena akhirat itu kekal, dunia itu sebentar. Makanya coba kalau dikasih pilihan, misalkan Bapak semua ini adalah pencari kerja nih, ada pilihan
karyawan kontrak 3 bulan sama karyawan tetap seumur hidup sampai mati. Kira-kira pilih mana Pak? Pilih mana kira-kira? Kontrak 3 bulan ya? Kontrak 3 bulan kali, biar bisa pindah tempat kerja, punya pengalaman banyak kayak gitu. Pasti akan milih yang sampai mati. Begitu juga dengan masalah ini, mestinya kita lebih memilih untuk urusan akhirat. Kita gunakan waktu kita, skill kita untuk urusan akhirat. Dan yang terakhir, ketika kita ingin meraih rezeki, kita ingin meraih kesuksesan dunia, kita gantungkan cita-cita setinggi-tingginya. Tapi ternyata beberapa orang justru untuk urusan akhirat, cita-citanya sekedarnya. Apa contohnya? Biarlah saya masuk surga, yang penting saya masuk surga, biarpun cuma di emperannya saja. Ada nggak yang ngomong begitu? Pengen masuk surga tapi di emperannya saja itu. Nah itu benar, pertanyaannya surga ada emperannya enggak? Bahkan surga yang paling rendah aja itu 100 kali lebih baik daripada dunia. Coba kalau kalimat itu dibalik kemudian untuk urusan dunia, biarlah saya tidak punya rumah, yang penting saya bisa tidur dan berumah tangga, biarpun di emperan Cina saja. Coba, nggak usah punya rumah, yang penting tidur di emperan Cina. Kira-kira waras apa enggak itu orang begitu? Jadi ini adalah sesuatu yang salah, yang keliru. Kaidahnya sama, caranya sama, tapi standarnya berbeda. Ketika dunia digunakan kaidah yang benar, ketika untuk akhirat kita tidak gunakan kaidah yang benar itu untuk mengejar akhirat. Jadi ayo Bapak Ibu sekalian, ketika kita semangat untuk urusan dunia, harusnya untuk akhirat lebih semangat. Ketika kita punya skill untuk urusan dunia, kita harus punya banyak skill untuk urusan akhirat. Ketika gantungan cita-cita setinggi-tingginya untuk urusan dunia, harusnya lebih tinggi lagi untuk urusan akhirat. Kita harus target bahwa kita harus masuk surga. Paling tinggi apa? Surga apa? Surga apa? Surga yang paling tinggi? Surga Firdaus. Ya, Firdaus yang buat nungguin jenggot itu Pak ya. Itu minyak Firdaus beda. Jadi surga Firdaus itu surga yang paling tinggi. Kita harus seperti itu. Jadi itu adalah kaidah yang mestinya dimiliki oleh setiap muslim ketika kita berurusan dengan amal dan rezeki meskipun sudah ditetapkan. Ya, demikian dari saya. Kalau benar datang dari Allah, kalau salah murid dari saya. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.